Shalom saudara-saudari terkasih sidang jemaat yang berbahagia. Kita jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini saya ingin ajak Anda untuk melihat Wahyu 8 ayatnya yang ke-10 dan 11. Ini tentang tiupan sangkakala dari malaikat yang ketiga. Jadi ada 7 sangkakala yang ditiup dan ini adalah tiupan dari sangkakala yang ketiga. Saya bacakan. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Bintang besar, saudara, bukan bintang kecil. Menyala-nyala seperti obor. Jadi sudah jatuh tapi masih menyala, saudara. Jadi apinya itu masih besar begitu ya. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Jatuhnya ke sungai dan mata air. Kita tahu bahwa mata air ini adalah gambaran dari sumber yang nantinya mengeluarkan air, dan air adalah sumber hidup manusia, saudara. Ya, jadi manusia itu bisa nggak makan berhari-hari, tapi jangan sampai nggak minum lebih dari 3 hari. Ya. Sebab air itu betul-betul satu kebutuhan hakiki dari manusia. Nah, mata air itulah yang mengeluarkan air, dan sungai itu yang mengalirkan akan air itu sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, justru mata air itu yang ditimpa dan dicemari oleh bintang besar yang jatuh, tapi masih menyala, saudara. Jadi, sudah jatuh, masih menyala, artinya menarik perhatian. Ada daya tariknya karena kan apinya gede gitu ya. Ayat 11. Nama bintang itu ialah Absinthus. Absinthus itu dalam bahasa Yunaninya Absinthos. Ya, ini Absinthus ini juga diambil dari bahasa Yunani, Absinthos, yang arti harafiahnya adalah pahit, bitter, Absinthus. Dan sepertiga dari semua air yang tadi ditimpa itu ya, mata air dan batang-batang air itu, sungai-sungai itu, menjadi absinthus, artinya menjadi pahit. Kalau diterjemahkan secara langsung, nama bintang itu ialah pahit. Dan sepertiga dari semua air menjadi pahit karena ditimpa oleh bintang yang namanya pahit itu. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Jadi pahit di sini rupa-rupanya bisa bikin mati, saudara. Nah, apa makna rohani dari Wahyu 8 ayat 10 dan 11 ini? Makna harafiahnya, ya ini bisa ditafsir secara harafiah bahwa nanti di akhir zaman akan ada bintang beneran, ya seperti meteor gitu yang jatuh dan meracuni akan sumber-sumber air di bumi ini. Itu tafsiran harafiah, saudara ya. Tetapi tafsiran rohaninya juga ada, saudara. Yang dimaksud dengan Absinthus yaitu bintang besar. Ada ayat lain yang berkata bahwa orang-orang bijak itu akan serupa bintang-bintang yang memimpin banyak orang kepada kebenaran. Jadi bintang itu kan sesuatu yang bersinar, yang memimpin orang. Ingat akan kisah orang Majus yang dipimpin oleh bintang Bethlehem itu, saudaraku. Jadi tafsir rohaninya bintang di sini adalah hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat, yang berkarisma, yang berkarunia, tetapi ternyata dia pahit, saudaraku.
Nah, kalau sampai dia pahit, nanti apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, pengaruhnya itu seperti digambarkan ini. Ketika dia jatuh, ya jadi ada hamba Tuhan jatuh, saudaraku, namanya absintus, namanya pahit, saudaraku. Jadi kepahitan yang ada pada dia itu keluar semua, dan dia masih menyala, artinya dia masih punya wibawa, masih punya pengaruh yang besar, masih punya daya tarik yang luar biasa, dia bisa mencemari. Nah, dikatakan di akhir zaman itu yang model begini ini bisa mencemari sepertiga dari mata air. Jadi orang-orang yang nantinya akan melanjutkan akan kepahitan itu, ya tanda kutip, sampai kemana-mana. Nah, saudaraku, kita semua ngerti ya yang namanya kepahitan, kebencian, kemarahan, kekecewaan itu jadi satu grup, saudara, satu kelompok. Itu kalau sampai, ya itu semua dari iblis, saudaraku ya, kepahitan, kegeraman, itu semua kalau itu ada pada menguasai seseorang yang jatuh, dia tidak dipulihkan, maka bahayanya bukan untuk dirinya sendiri saja. Jadi misalnya ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, kemudian dia jatuh. Itu dia bisa jadi absintus, saudara. Pengaruhnya masih kuat, masih besar, tapi yang diajarkan adalah sesuatu yang beracun. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya sekali. Nah, ini sudah ditulis di dalam Wahyu 8 ayat 10-11 ini supaya kita waspada. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan secara luar biasa, itu pasti punya daya magnet, daya tarik. Dan daya tariknya itu kadang-kadang kebablasan. Tidak salah, saudaraku, seorang punya daya tarik itu bagus supaya dia bisa membuat orang mendengar dan orang itu bisa menerima akan kebenaran firman yang disampaikannya. Kalau cuman sekedar sampai di situ dengan tujuan supaya firman Tuhan disampaikan dan bisa mencapai sasaran, itu oke. Tetapi kalau daya tariknya itu membuat orang-orang ini akhirnya memuja akan bintang besar itu, nah ini berbahaya. Kita manusia selalu mencari akan tokoh-tokoh, mencari orang-orang yang kita kagumi. Nah, tapi kalau sudah jadi bintang besar dalam arti jadi idola, lah ini berbahaya. Idola itu kan dari kata idol yang artinya berhala, saudara. Nah, itu kalau sudah begitu, benar salah, sudah semuanya dianggap benar. Kalau sudah fanatik kepada hamba Tuhan tertentu, pendeta tertentu yang dikagumi, itu ngomong apa saja dianggap benar, saudara. Dan kalau dikritik sama hamba Tuhan yang lain, wah marah itu para penganut fanatik ini. Hal-hal seperti ini tidak dewasa sama sekali, saudaraku. Gereja Tuhan harus belajar dewasa. Bagi kita, hamba Tuhan itu hanya hambanya Tuhan. Kita hormati, kita kasihi, kita doakan mereka karena mereka tetap manusia biasa. Kalau sampai jatuh dan pahit, itu berbahaya, saudara. Nanti yang rugi adalah tubuh Kristus. Di sini sepertiga dari aliran sungai itu jadi pahit semua. Tercemar, saudaraku. Ini sangat-sangat menyedihkan kalau kejadian ini benar-benar tergenapi. Kita tidak harapkan itu. Karena dikatakan banyak orang mati karena air itu. Jadi mereka menerima pengajaran, menerima akan apa yang disampaikan yang merupakan aliran kalau diurut-urutkan itu dari bintang besar yang jatuh yang namanya absintus itu mereka ikut mati, saudara, mati rohani. Serem kan? Iya. Dan saya kira ini yang perlu kita waspadai, saudara. Saya juga kaitkan dengan Ibrani 12 ayat 15. Ini adalah ayat yang kita semua sudah kenal.
Dikatakan begini, mulai 14 ya, mulai 14, Ibrani 12, 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi buah dari kebenaran itu adalah damai sejahtera. Dan kejarlah kekudusan, buahnya pasti damai dan kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau buahnya itu adalah pertengkaran, perbantahan yang tiada habis, itu mewaspadai, saudara. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Diawali dengan kata jangan ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nanti kita akan jelaskan, saudaraku ya, kita akan masuk lebih dalam. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kata mencemarkan banyak orang itu paralel dengan tadi yang kita baca di dalam Wahyu 8 ayat 10-11 tadi. Yaitu air itu tercemar. Dan air itu diminum oleh banyak orang dan banyak orang keracunan dan mati karena kepahitan. Jadi kita harus waspada, saudaraku ya. Nah, bagaimana orang bisa tumbuh akar pahit? Karena dia menjauhkan diri dari kasih karunia. Biasanya hamba Tuhan begitu tuh jatuh dosa, ya dosa apa saja, saudaraku. Tapi dia nggak mau bertobat sungguh-sungguh. Karena nggak mau bertobat sungguh-sungguh, berarti dia menjauhkan diri dari kasih karunia. Dalam kasih karunia Tuhan itu ada pengampunan. Tapi dibutuhkan kerendahan hati. Kalau salah yang ngaku. Harus, saudaraku ya, harus mengaku. Aku salah. Kadang-kadang saya juga bingung kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan ajaran sesat, sudah tahu sesat, sudah tahu salah, sudah diajak bicara dengan hamba Tuhan lain, diajak diskusi, dia tidak mau menjawab, mengeraskan hati. Dia tahu dia salah, tapi seakan-akan tidak mau tahu dan tidak mau minta maaf. Tidak mau mengklarifikasi bahwa aku salah. Sombong, saudaraku. Jadi buah dari orang yang absintus itu sombong. Kenapa sampai jadi absintus? Karena dia tidak mau rendah hati. Tidak mau rendah hati dan mendatangi kasih karunia Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan ada pemulihan. Nah, di situ jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar pahit. Jadi, kalau jauh dari kasih karunia Allah itu otomatis pasti akan tumbuh akar pahit. Pikrea dalam bahasa Yunaninya. Itu pikrea itu bisa berarti juga empedu pahit, saudara. Yang menimbulkan kerusuhan, artinya dia pahit, dia membuat orang lain pahit, dia mencemarkan banyak orang menjadi pahit, sudah kacau balau dak karuan, menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi, saudaraku, pelajaran yang kita petik dari renungan Suara Gembala kali ini, jangan sampai menuhankan atau memberhalakan siapapun juga, sehebat apapun juga hamba Tuhan. Kasihan nanti kalau dia jatuh, Anda juga akan ikut jatuh ya. Ini orang kalau dipuja-puja bisa jatuh loh, saudaraku. Lebih baik hormati secukupnya, hargai secukupnya, doakan dia, sebab dia tetap manusia. Dan di akhir zaman sudah dinubuatkan akan ada bintang-bintang besar yang jatuh. Tetap menyala, saudara, karena dia memang punya urapan. Tapi sudah tercemar kepahitan dan merupakan racun yang bisa berbahaya dan mencemarkan sepertiga dari sungai dan mata air. Berbahaya sekali. Jadi jangan sekali-kali, siapapun juga, jangan Anda terlalu memuja seseorang. Penghormatan dan pujaan kita hanya Yesus Kristus Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai, yang kita hormati, kita kasihi, dan kita doakan. Nah, kemudian jangan jauh dari kasih karunia. Jadi kalau ada kejatuhan, harus kita segera datang kepada kasih karunia. Ada dosa, ada kesalahan,
rendah hatilah, akui dengan segala kerendahan hati, datang kepada kasih karunia Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan kembali angkat saudara dan saya. Ya, jadi itu satu-satunya cara untuk bisa menjaga diri supaya tidak tumbuh akar yang pahit itu, yaitu dengan dekat pada kasih karunia, tinggal dalam kasih karunia, dalam Kristus. Saudaraku, kalau Anda mau tahu pelajaran yang pernah saya sampaikan, ya, saudara mau mengulang lagi boleh, nanti di thumbnail di akhir dari Suara Gembala ini saudara bisa klik, yaitu judulnya Pahit Jadi Manis, begitu ya. Dan itu menceritakan bagaimana caranya kalau sampai ada yang pahit, kita bisa ubah jadi manis, itu caranya gimana. Tuhan Yesus memberkati.